kelima Teknik Elektrouniversitas Tidak tahun 2023 yang akan memaparkan fungsi database menggunakan metode Umano. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jan Karmijayanti dari Teknik Elektro angkatan 2023. Saya Mila Zara Ardiana dari MPM 67. Saya Muhammad Abdul Badir MPM 24. Oke, yang pertama itu definisi dari modul Umano, yaitu fuzzy database modul Umano pada basis data fuzzy modul Umano. Data-data yang ambigu diekspresikan dengan menggunakan distribusi posibilitas. Distribusi posibilitas merupakan nilai atribut dari suatu modul relasi. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sistem basis data fuzzy model Umano ini yaitu dapat mengolah data yang bersifat ambigu. Adapun terdapat karakteristik yang pertama yaitu data-data yang tidak jelas keberadaannya dalam domain tertentu. Untuk data yang terbentuk seperti ini akan memiliki nilai posibilitas sebesar 0. Dan yang karakteristik yang kedua yaitu data-data yang diketahui berada pada domain tertentu, namun tidak diketahui secara pasti berapa seperti ini akan memiliki nilai posibilitas sebesar 1. Dan karakteristik yang terakhir yaitu yang ketiga, data-data yang belum jelas nilai kebenarannya karena dimungkinkan memiliki lebih dari satu nilai. Untuk data yang terbentuk seperti ini akan dirumuskan nilai posibilitas pada setiap elemen himpunannya, sehingga data yang digunakan akan dipilih berdasarkan nilai posibilitas yang tertinggi dari data-data yang ada. Oke, ya ini ada terdapat tabel karyawan sebagai berikut dengan nama Yudi dengan umur 35 tahun dan nama anak yaitu Brian. Terus ada Yanto umur 33 tahun dengan nama anak tidak diketahui. Terus ada Basna dengan umur dikatakan muda yaitu sekitar 40 tahun yang nama anaknya itu tidak diketahui. Terus ada Yono yang umurnya tidak diketahui dengan nama anak yaitu Basit. Terus ada Supri dengan umur 56 tahun dengan nama anak itu diantara Yasmin ya Alda Siti. Terus ada Tono di umur diantara 50 sampai 51 tahun dengan anak itu tidak diketahui namanya siapa. Terus maka dari data tersebut itu dapat disimpulkan yang dari data pertama itu tidak ada data yang ambigu. Yakini yaitu Budi berusia 35 tahun dan memiliki seorang anak yang bernama Brian. Terus pada tabel yang kedua juga tidak ada data yang ambigu dengan Yanto berusia 33 tahun dan belum mempunyai anak. Untuk yang keempat itu Basna dikatakan muda dengan umur sekitar 40 tahunan. Di sini Basna memiliki anak namun tidak diketahui siapa nama anak Basna. Nah, maka distribusi posibilitas nama anaknya itu yaitu 1. Terus yang keempat itu tidak diketahui berapakah umurnya Yono, sehingga umur Yono itu diekspresikan dengan distribusi posibilitas tidak tahu, yang berarti berapapun nilai umur Yono itu nilainya yaitu 1 dan Yono memiliki anak yang bernama Basit. Oke, untuk pada tabel yang kelima itu diketahui Supri berumur 56 tahun. Tapi di sini itu Supri belum jelas anaknya itu namanya siapa, apakah itu Siti atau Yasmin. Nah, dari tabel itu dikatakan bahwa si Yasmin itu memiliki derajat keanggotaan yaitu 0,5 dan Siti itu 0,5 dengan Yasmin 0,6. Maka nilai posibilitas dari Yasmin itu lebih besar. Maka nilai anak dari Supri itu kemungkinan dari Yasmin. Oke, yang kelima itu ada Tono dengan usia itu di antara 50 atau 50 tahun dengan distribusi posibilitas itu dengan yang umur 50 tahun itu 0,8 sedangkan yang 0,5 itu 0,4. Nah, maka dengan itu dikatakan bahwa kemungkinan besar Tono itu berusia 50 tahun karena nilai
derajat kemudahan dari 50 tahun itu yaitu 0,8. Terus nama anak Tono itu tidak diketahui, maka nilai posibilitasnya sama dengan 0. Baik, selanjutnya nama Yudi umurnya 35 dan namanya Brian. Kedua, Yanto berumur 33, anaknya tidak diketahui. Yang ketiga, Basna umurnya muda sekitar 40 tahun dan namanya tidak diketahui. 4, bernama Yono, umur tidak tahu, nama anaknya Basit. Kelima, Supri, umur 56, nama anaknya Yasmin dan Siti. Keenam, nama Tono, umurnya 50 atau 51 tahun, nama anaknya tidak diketahui. Berdasarkan tabel karyawan tersebut, dapat dibuat teori metode pencarian data yang tidak pasti dengan cara menggabungkan kriteria pencarian yang tidak pasti. Teori 1. Apabila ada satu teori, siapa sajakah karyawan yang usianya lebih dari 36? Maka yang termasuk dalam kategori ini adalah Basna, Yono, Supri, dan Tono. 1. Basna termasuk dalam kategori ini karena Basna masuk dalam kategori muda usia 40 tahun lebih dari 36. 2. Basna termasuk kategori ini karena kita tidak tahu umur Yono. Jadi berapapun umur yang diminta Yono tetap masuk. Nilai posibilitas sama dengan 1. 3. Supri jelas masuk karena umurnya 56 tahun lebih dari 36. 4. Tono juga masuk dalam kategori ini karena umurnya 50 atau 51 tahun yang artinya melebihi 36. Teori 2. Apabila ada satu teori, siapa sajakah karyawan yang mempunyai anak? Maka yang termasuk dalam kategori ini adalah Yudi, Basna, Yono, dan Supri. 1. Yudi termasuk dalam kategori ini karena jelas Yudi mempunyai anak bernama Brian. 2. Basna termasuk kategori ini karena hanya tidak diketahui nama anak dari Basna. Jadi dalam kriteria karyawan yang mempunyai anak, Basna tetap masuk. Nilai posibilitas sama dengan 1. 3. Yono jelas masuk karena Yono memiliki anak bernama Basit. 4. Supri jelas masuk karena hanya belum jelas diketahui nama anak dari Supri, sehingga nilai posibilitas karyawan yang mempunyai anak yaitu 1. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.